Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Yulianti Violin dari kelas C6, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen Agus Suwarno, Skom MT, dengan mata kuliah Otomasi Industri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja menjelaskan poin pertama, yaitu apa itu listrik dan bagaimana listrik itu dibuat. Menurut pendapat ilmuwan Heinz Freud dan juga pendapat dari Pujo L, bahwa listrik adalah energi yang bisa diganti jadi energi lain, seperti menciptakan panas, sinar, kimia gerak, atau mekanik, yang artinya listrik adalah salah satu sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Adapun listrik itu terjadi akibat adanya fenomena fisika yang terdiri dari muatan listrik yang bergerak akibat beda potensial. Dan listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga alam seperti uap, gas alam, tenaga surya, minyak bumi, dan panas bumi. Baiklah, selanjutnya poin yang kedua yaitu apa yang dimaksud arus DC dan AC. Arus DC atau singkatan dari direct current merupakan arus yang bersifat searah yang bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif dan tidak bisa sebaliknya dari kutub negatif ke kutub positif. Arus DC termasuk arus listrik yang nilainya tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, arus ini satu arah dan bisa kita ambil contoh, misalnya baterai dan akumulator. Nah, maka dari itulah arus listrik DC banyak digunakan untuk alat elektronik, kontrol, otomotif, dan lain sebagainya. Sedangkan arus AC merupakan singkatan dari alternating current yang merupakan arus yang bersifat bolak-balik, sehingga rangkaian AC bisa dihubungkan terbalik antara kutub positif dan negatifnya. Arus AC ini termasuk arus listrik yang nilainya berubah terhadap satuan waktu. Jadi arus AC ini kebalikannya dari arus DC ya. Dan juga arus bolak-balik ini dihasilkan oleh sumber pembangkit tegangan listrik yang terdapat pada pusat-pusat pembangkit tenaga listrik. Nantinya, arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus atau lengkapnya sinusoida. Di Indonesia sendiri, listrik bolak-balik atau AC dipelihara dan berada di bawah naungan PLN. Indonesia menerapkan listrik bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan standar yang diterapkan di Indonesia untuk listrik bolak-balik satu fasa yaitu 220 volt. Kemudian poin yang ketiga, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Baiklah, tegangan listrik adalah beda potensial di antara dua titik. Namanya potensial, artinya baru sebatas memiliki potensi, yaitu potensi untuk mengalir. Sedangkan arus adalah laju aliran muatan listrik atau tingkat di mana muatan listrik mengalir melewati sebuah titik di sirkuit. Hukum Ohm menjelaskan arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya, semakin besar tegangannya, arus yang mengalir juga semakin besar, dan sebaliknya. Di sini sudah kelihatan perbedaannya. Besaran tegangan menentukan arus yang mengalir. Rumusnya sesuai hukum Ohm. Namun, dalam soal ini yang ditanyakan adalah lebih bahaya mana, tegangan tinggi atau tegangan rendah? Menurut saya adalah tegangan tinggi. Kita ibaratkan plastik air yang diletakkan di pinggir pagar gedung tinggi 10 lantai, dia punya potensi untuk jatuh meluncur ke bawah. Dikatakan bahwa air tersebut memiliki energi potensial, tetapi selama plastik air itu tetap berada di atas pagar gedung, maka energi potensialnya aman, tak dapat mencederai siapapun di bawah sana. Sekarang, cobalah jatuhkan plastik berisi air tadi. Air akan terjatuh dengan cepat, dan ketika menghantam lantai di bawah sana,
air akan memercik dengan kerasnya ke segala arah. Bahkan bila terkena kepala, mungkin akan bisa mencederai. Dalam hal ilmu listrik, ketinggian gedung 10 lantai tadi adalah tegangan atau voltase. Ukuran air yang seplastik tadi adalah besar arus. Air itu akan menjadi semakin berbahaya apabila pertama, posisi lantai tempat air dijatuhkan semakin tinggi. Lantai 20, lantai 30, puncak gedung BNI Tower di Jakarta yang 55 lantai itu. Nah, ini dianalogikan dengan semakin tingginya tegangan 220 volt, 20 volt, 200 kilovolt. Yang kedua, ukuran air semakin banyak. 1 jerigen, 1 ember, 1 toren. Ini dianalogikan dengan semakin besarnya arus yang mengalir. Begitupun tegangan listrik. Ia hanya baru mempunyai potensi saja. Bila sumber tegangan tadi menemui lintasan untuk mengalir, maka terciptalah aliran arus listrik. Umpama tegangan 220 volt, terus ketemu lintasan berupa lampu bohlam yang memang didesain untuk tegangan 220 volt. Maka lampu bohlam akan menyala dengan baik selama tegangan potensial yang melewatinya akan ada dalam batas 220 volt. Andai saja potensialnya dinaikkan, katakanlah menjadi tegangan 20.000 volt, apa yang akan terjadi? Lampu bohlam pasti akan putus dalam sekejap. Bahkan mungkin disertai bunyi letupan keras. Nah, itu bila lintasannya berupa bohlam lampu. Bagaimana bila lintasannya adalah tubuh manusia? Jawabannya kembali ke analogi seplastik air tadi. Tingkat cedera si manusia akan ditentukan oleh besarnya tegangan di sumber listrik dan berapa banyak arus listrik yang mengaliri tubuhnya. Dalam hal ini tersengat oleh tegangan 20 kV akan lebih mematikan dibanding oleh tegangan 220 volt. Tetapi tegangan 220 volt juga mematikan bila arusnya besar. Karena besarnya aliran arus dibatasi oleh resistensi tubuh, maka arus bisa mengalir lebih besar apabila tahanan tubuh manusia itu menurun. Misalnya dalam kasus tidak mengenakan alas kaki ketika tersengat listrik. Atau lebih parah lagi, bisa saja tersengat listrik ketika kakinya basah menginjak lantai kamar mandi. Itulah sebabnya PLN memberi peringatan, awas tegangan tinggi, tulisannya seperti itu ya, untuk mengingatkan manusia bahwa di situ ada energi potensial yang lebih tinggi daripada biasanya sehingga akan berakibat fatal bila sampai mengaliri tubuh kita sekalipun arusnya kecil. Jadi kesimpulannya adalah lebih bahaya yang bertegangan tinggi. Untuk poin yang keempat, pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Penggunaan tegangan tinggi arus rendah digunakan pada jalur utama, yaitu dari pembangkit ke jalur utama. Sedangkan arus tinggi tegangan rendah digunakan pada konsumen langsung rumah tangga. Gambarannya begini. Energi listrik yang sudah dihasilkan akan dinaikkan tegangannya dari 6.000 voltase menjadi 500.000 voltase oleh trafo. Tegangan itu akan disalurkan melalui saluran listrik udara atau SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi, untuk diteruskan menuju berbagai gardu induk. Tegangan akan diturunkan dari 500.000 voltase menjadi 150.000 voltase sebelum disalurkan melalui SUTET menuju gardu induk distribusi. Tegangan 150.000 voltase umumnya digunakan di pabrik dalam rangka menyalakan mesin berukuran besar. Tegangan 150.000 voltase akan diturunkan menggunakan trafo step down menjadi 20.000 voltase. Tegangan tersebut lalu disalurkan melalui GTM atau jaringan tegangan menengah untuk didistribusikan menuju gardu-gardu induk distribusi. Tegangan 20.000 voltase digunakan untuk menyalakan mesin-mesin pabrik menengah. Setelah itu, tegangan akan kembali diturunkan menjadi 220 voltase atau standarnya atau 380 voltase.
Nah, nantinya tegangan 220 voltase ini akan disalurkan ke rumah dan perkantoran menggunakan GTR atau jaringan tegangan rendah, seperti itu. Poin yang kelima yaitu apa peran otomasi industri bagi perusahaan. Peran otomasi industri ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk, keandalan, dan juga tingkat produksi sambil mengurangi biaya produksi dan juga desain dengan cara mengadopsi tenaga dan juga layanan yang lebih baru, inovatif, dan juga lebih terintegrasi. Karena pada masa sekarang ini, otomasi industri menggunakan teknologi informasi dan kecerdasan artifisial atau disebut AI. Artinya elemen dalam industri menjalankan mesin dan proses produksi menjadi sepenuhnya otomatis. Jadi, otomasi industri merupakan kunci utama dalam mengikuti perkembangan teknologi menjadi industri 4.0. Lalu poin yang keenam yaitu jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Oke, arus negatif atau elektron merupakan muatan listrik yang memiliki sifat negatif. Muatan listrik dapat dikatakan negatif apabila muatan elektron lebih banyak daripada muatan proton. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Sedangkan arus listrik positif atau proton merupakan muatan listrik yang memiliki sifat positif. Muatan listrik positif dapat dikatakan apabila muatan proton lebih besar daripada muatan elektron. Nah, proton berada di inti atom yang bersama dengan neutron. Menurut Wikipedia, pembentukan muatan listrik pada suatu benda merupakan akibat dari susunan proton dan elektron dalam jumlah tertentu pada partikelnya. Proses pembentukan muatan listrik terjadi ketika atom melakukan ionisasi dengan cara melepas atau menangkap elektron. Selanjutnya, poin yang ketujuh, jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 2 fase. Nah, listrik 1 fase adalah listrik yang menggunakan 2 buah penghantar, yakni penghantar fasa dan penghantar netral. Jadi secara sederhana, listrik 1 fasa dapat diartikan sebagai listrik yang terdiri dari 1 kabel bertegangan dan 1 kabel netral. Listrik 1 fasa mempunyai tegangan sebesar 220 volt. Listrik 1 fasa banyak digunakan pada perumahan. Manfaatnya yaitu digunakan di sebagian besar rumah dan usaha kecil, lalu mampu menyediakan banyak tenaga untuk sebagian besar pelanggan yang lebih kecil, termasuk rumah dan usaha kecil non-industri. Selanjutnya, cukup untuk menjalankan motor hingga sekitar 5 tenaga kuda. Lalu, untuk cara membuat listrik 1 fase, bisa kita lihat pada gambar ya, cara pemasangan instalasi untuk 1 fase lampu dan saklar. Teman-teman bisa mempelajarinya masing-masing ya. Supaya mempersingkat waktu, saya lanjut ke listrik 3 fase. Nah, listrik 3 fase adalah listrik yang menggunakan 3 buah penghantar fasa atau RST, bisa disebut dengan RST, dan 1 buah penghantar netral. Jadi total ada 4 kabel yang masuk ke instalasi listriknya. Kemudian listrik 3 fasa memiliki tegangan listrik sebesar 380 volt dan banyak digunakan pada industri, pabrik, hotel, dan tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar lainnya. Manfaat listrik 3 fase yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan listrik pada tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar seperti industri dan hotel. Kemudian, kabel yang digunakan bisa lebih kecil sehingga lebih hemat biaya. Lalu, karena dayanya yang sudah besar, maka untuk menjalankan motor 3 fasa tidak lagi memerlukan kebutuhan motor Anda yang lainnya. Sama seperti
cara membuat listrik 1 fase. Cara membuat listrik 3 fase pun ada gambarnya ya. Ini bisa teman-teman lihat juga pada slide di sini, ada gambarnya, ada caranya. Teman-teman bisa pelajari masing-masing juga. Lanjut yang ke-8, yaitu arus pada PLN menggunakan arus apa dan kenapa PLN menaikkan tegangan itu. Jawabannya adalah karena arus pada PLN menggunakan arus listrik AC atau alternating current. Dan alasan PLN menaikkan tegangan adalah untuk menurunkan arus agar meminimalisir kerugian daya, lalu mengurangi jatuhnya tegangan pada ujung transmisi, dan untuk menghemat biaya kabel konduktor. Kemudian poin yang terakhir yaitu jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Menurut Wikipedia, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi, dan kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Kemudian ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama adalah dengan menggosok. Kalian hanya membutuhkan magnet permanen dan benda yang ingin kalian aliri. Benda yang bisa dialiri magnet adalah benda yang telah memiliki sifat kemagnetan, misalnya besi dan baja. Benda tersebut terdiri atas domain maupun magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Caranya adalah dengan menggosokkan magnet permanen pada benda yang ingin kamu jadikan magnet. Lalu gosokkan secara satu arah dengan beraturan. Gerakan yang searah dan beraturan membuat aliran magnet permanen terhadap benda menjadi terpengaruh magnet. Kemudian yang kedua, cara membuat magnet yang kedua adalah dengan cara induksi. Cara kerja induksi terjadi karena pengaruh gaya magnet pada sebuah benda magnet elementer atau konduktor. Siapkan magnet permanen dengan benda yang ingin kalian ubah menjadi magnet. Lalu letakkan 2 benda tersebut secara berdekatan dengan posisi vertikal. Kemudian letakkan jarum atau benda lain yang bisa menempel dengan magnet dan pastikan posisi magnet permanen dan konduktor tidak berubah-ubah. Amati gerakan jarum yang telah kalian letakkan di bawah konduktor. Pelan-pelan, jarum tersebut akan menempel pada konduktor. Namun, jika magnet permanen dijauhkan, secara otomatis konduktor akan kehilangan sifat kemagnetannya. Berbeda ceritanya jika konduktor yang kalian gunakan adalah batang baja. Batang baja masih bisa menarik jarum, meskipun magnet permanen telah dijauhkan. Lalu cara yang ketiga adalah dengan menggunakan arus listrik. Cara membuat magnet ini menggunakan arus listrik. Sumber listrik yang dapat kalian manfaatkan bisa berupa batu baterai segala ukuran. Cara ini membutuhkan arus listrik searah atau direct current. Artinya, kalian butuh 2 buah batu baterai agar bisa mempraktikkan cara ini. Selain itu, siapkan benda yang ingin kalian ubah menjadi magnet, misalnya paku besi. Lalu siapkan juga kabel kumparan atau kawat besi sebagai perantara aliran. Pertama, tumpuk 2 batu baterai untuk dihubungkan dengan kabel kumparan. Kemudian hubungkan kedua ujung kabel dengan kutub positif dan negatif baterai. Jangan lupa untuk mengupas ujung kabel kumparan menggunakan gunting. Selanjutnya, lilitkan kabel pada paku besi. Maka magnet buatan kalian telah siap digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah perkataan, salah kalimat dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.